Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar membuat eh, bukti potong unifikasi. Kemudian sekaligus kita akan praktek membuat SPT masa unifikasi. Pertama kita klik ibu pot dulu ya, menu ibu pot. Kemudian ini ada beberapa drop down, ada beberapa menu ya. Ada BPPU ini atau bukti potong pajak unifikasi. Kemudian ada BPNR dan seterusnya. Ada juga bukti potong PP pasal 21 untuk pembayaran gaji bulanan. Kemudian ada pembuatan A1 untuk pembuatan bukti potong A1 tahunan. Kita pertama membuat bukti potong unifikasi dulu. Pertama create ibu pot, kemudian masanya kita pilih masa Desember ya. Kemudian NPWP-nya muncul ya. Kemudian klik aja ini ID place-nya. Kemudian fasilitasnya kita anggap tidak ada fasilitas. Kemudian nama objek pajaknya. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba ketik ya. Nah, untuk membuat bukti potong PBH pasal 22, kita masukkan kata kuncinya adalah bendahara ya. Saya ulangi, untuk membuat bukti potong PBH pasal 22, kata kunci yang harus kita ketik di nama pajaknya adalah bendahara ya. Nanti muncul ada tiga pilihan, kita pilih pemungutan oleh bendahara. Otomatis nanti muncul BPH pasal 22, kemudian 22, 9, 10 dan seterusnya. Pertanyaan, loh kok dua-dua dibuat bukti potong? Betul, jadi Bapak Ibu sekalian beda dengan yang sebelumnya. Di sebelumnya itu kan pembayaran pajak untuk PPh pasal 22 itu dibayar atas nama rekanan penjual ya. Sehingga tidak perlu bukti potong. Tetapi beda dengan ketika Cortex semua pajak itu dibayar atas nama bendahara ya. Dibuat semua pajak dibayar atas nama instansi pemerintah. Sehingga rekanan penjual itu tidak ada bukti potong, tidak ada bukti pembayaran pajak sama sekali. Sebagai gantinya, bendahara atau instansi pemerintah itu memberikan bukti potong kepada penjual ini sebagai bukti bahwa yang bersangkutan itu sudah dikenakan pajak ya. Kemudian lanjut kita masukkan di sini DPP pembayaran pajaknya ya. Katakanlah misal untuk Bupati PPh pasal 22 kita masukkan 10 juta, otomatis pajaknya 1,5%, 1,5% kemudian pajaknya 150.000 ya. Kemudian jenis dokumennya ini ada beberapa pilihan. Ketika Bapak Ibu pilih faktur pajak ya, maka Bapak Ibu harus memasukkan nomor faktur pajaknya dan ini akan divalidasi. Ketika Bapak Ibu ingin memasukkan misalkan bukti pembayaran, ya, nomor kwitansi begitu, maka tidak akan dilakukan validasi oleh sistem. Ya. Kemudian tanggalnya, karena tadi kita membuat masa Desember, kita pilih tanggal Desember. Kemudian ID place-nya kita pilih saja. Ketika kita sebagai drafter, maka kita save draft. Ya. Ketika Bapak Ibu sekalian bisa juga tanda tangan dokumen bukti dokumen perpajakan, maka langsung klik submit ya, seperti ini. Kita lanjutkan membuat bukti potong PBH pasal 23 ya. Sama seperti tadi, create ibu pot BPU. Kemudian masanya kita pilih Desember 2024. NPWP-nya kita masukkan saja ya. Kemudian ID place-nya, kemudian fasilitasnya tanpa fasilitas, nama objek pajaknya lah beda ya. Beda seperti PBH pasal 22 tadi kita harus memasukkan kata kunci bendahara ya. Tetapi untuk PBH pasal 23 kata kuncinya adalah APBN Bapak Ibu, ya atau APBD gitu ya. Nah, seperti ini kita klik saja maka muncul PBH pasal 23 kode pajaknya adalah 24104 ya dan tidak final. Kita masukkan DPP-nya katakanlah misalkan 10 juta juga maka tarifnya 2% dan pajaknya adalah 200.000 ya. Jenis dokumennya kita buat bukti pembayaran.
Itu tanggalnya kita pilih Desember, edit listnya kita pilih saja, langsung kita klik submit. Ya. Setelah kita klik submit, selanjutnya adalah kita klik bukti potong yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik terbitkan. Maka muncul kode otorisasi JJP, kita masukkan passphrase yang sudah kita buat tadi. Karena ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian, tolong passphrase dijaga ya sebisa mungkin, jangan sampai dibocorkan kepada rekan sejawat atau kepada pegawai yang lain. Kenapa? Karena memang passphrase ini sebagai pengganti tanda tangan kita. Ya, apabila Bapak Ibu secara mudah memberikan passphrase Bapak Ibu kepada rekan yang lain atau orang lain, maka dikhawatirkan nanti ketika ada terjadi masalah hukum, Bapak Ibu yang harus bertanggung jawab. Ya. Apabila misalkan ada pegawai yang membutuhkan ingin membuat bukti potong pajak gitu ya dengan alasan tertentu, maka Bapak Ibu silakan membuat user ya dan diberi batas waktu seperti tadi sudah kami jelaskan di awal ya. Diberikan akses tapi aksesnya diberikan batas waktu ya. Kita langsung klik tanda tangan Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka bukti fotonya sudah selesai kita buat ya. Tandanya bagaimana? Tandanya kita coba klik refresh ya. Tandanya sudah selesai. Ketika ini sudah selesai maka dia geser ke telah terbit Bapak Ibu ya. Telah terbit. Cuman memang ini membutuhkan waktu ya, membutuhkan beberapa saat begitu kita coba klik refresh gitu ya. Kurang lebih seperti itu cara membuat bukti potong unifikasi untuk PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Kemudian apabila sudah selesai ya dan sudah masuk ke telah terbit, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat SPT masa unifikasi ya. Kita klik SPT, kemudian SPT, buat konsep SPT, kita pilih PPh unifikasi, klik lanjut, kemudian kita pilih masa pajaknya ya. Kemudian lanjut, pilih normal, buat konsep SPT. Kemudian sama seperti SPT masa PPN, kita klik lihat ya. Kemudian ke bawah, klik centang ya. Kemudian bayar dan lapor. Kemudian muncul seperti ini, kita masukkan passphrase kita, simpan, tanda tangan. Nah, ini SPT-nya sudah otomatis dilaporkan. Pertanyaan, kenapa kok nggak buat billing ya? Betul, Bapak Ibu sekalian, tadi kalau kita lihat, ya, eh, bupot yang sudah kita buat tadi itu masih dalam proses validasi sistem. Jadi belum muncul di SPT masa unifikasi. Coba kita cek ya, kita cek sama-sama ini unifikasi Desember. Kita cek. Nah, SPT-nya isinya nol. Kenapa? Karena memang bukti potong unifikasi yang sudah kita buat tadi itu masih dalam proses validasi. Jadi, status bagaimana? Jadi, harap diperhatikan sebelum kirim lapor SPT, ya. Dilihat, dicek isinya, apakah bukti potong yang sudah kita buat itu sudah masuk SPT atau belum. Kalau belum masuk, jangan sampai membuat atau mengirimkan SPT masanya, ya. Harus ditunggu dulu sampai proses bupotnya selesai. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu seperti ini ya, bupotnya belum sinkron, kemudian kita langsung klik SPT, maka isinya adalah nol seperti ini ya. Karena nol ketika kita klik kirim submit lapor ya, otomatis langsung dilaporkan karena memang tidak terutang pajak ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian sebagai pembelajaran bersama ya. Ketika SPT-nya nihil atau tidak ada isinya, maka otomatis lapor ketika submit ya, ini adalah bukti pelaporannya seperti ini, kita sudah bisa cetak ya.
kemudian isinya kita klik tanda merah ya, seperti ini. Ini adalah SPT masa unifikasi. Demikian untuk praktek pembuatan SPT masa unifikasi. Semoga dipahami ya. Terima kasih.